Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi kitab Al-Hikam. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah kitab ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Bagi penulis penyusun kitab ini Syekh Ibnu Athaillah, semoga beliau mendapatkan derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas tentang ta'aruf. Makna ta'aruf itu perkenalan, untuk supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit ibadah harus dirawat, harus dipelihara, ditekuni dengan sabar, sebab mendekatkan diri kepada Allah banyak aral melintang. Dari dalam ada nafsu yang senantiasa berseberangan dengan Allah. Di luar adanya syaitan. Dari dua hal ini maka kita harus mewaspadai yang jauh lebih dekat, apa nafsu kita. Sebab setan itu hanya menggunakan nafsu naluriah kita supaya dalam menyalurkannya tidak memakai syariat, sehingga murni hasrat nafsu. Sehingga semakin dituruti, semakin tidak kita temukan ketenangan. Sebab tenangnya seorang mukmin itu hanya disalurkan hasrat keinginan nafsunya dengan syariat. Itu yang disebutkan zikir itu. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Sedangkan orang-orang yang mempercayai Allah, bahwa Allah itu yang menurunkan konsep kebahagiaan, konsep ketenangan hidup. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hatinya mantap, stabil, ya, tenang bi dzikrillah, dengan pijakan zikrullah. Zikrullah ini maknanya semua kegiatan yang kita standarti dengan zikrullah. Apa zikrullah di sini? Yaitu konsep hidup Al-Qur'an. Jadi orang yang mentaati Allah dalam menyalurkan hasrat-hasrat keinginan nafsunya, itu namanya orang-orang yang zikir kepada Allah. Zikir lesan, iya, tapi lesan itu kan tidak cukup. Ketika kita menyebut nama Allah,
ya Rahman. Bukan sekedar menyebut, namun kita mengenal kasih Allah. Apa kasih Allah? Yaitu standar hukum. Di dalam larangan yang kita jauhi, di sana ada jaminan tenang. Di dalam perintah yang kita jalani, ada garansi ketenangan. Allah itu tanbih, perhatian, jangan lupa, waspada. Bidzikrillah, dengan membangun komunikasi taat. Zikir di sini tidak saja zikir nama, namun zikir mengingat pesan-pesannya. Ketahuilah, bidzikrillah, dengan membangun komunikasi ingat taat, ya tatmainnul qulub, hati akan mencapai taraf stabil. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, sebelumnya dibahas saat Allah membuka sisi mengenal, maka jangan kau pedulikan. Ma'aha, menyertai dibukanya sisi taat tadi. Ya. Ingqalla amaluka, walaupun sedikit. Sedikit dirawat, dijaga, dijauhi pantangannya. Sholat itu ada pantangannya. Kalau pembatal sholat itu diletakkan pada saat sholat. Bisa kita berhadas sehingga wudhunya batal. Wudhu batal mengiringi batalnya sholat. Tapi pembatal fungsional sholat itu banyak di luar sholat. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, dipelihara sholat itu. Caranya gimana? Tidak saja kita tegakkan hak-hak sholat, tapi pantangan sholat di luar sholat ya jangan dilakukan. Ibaratnya setelah mandi, jangan sembarang duduk, jangan sembarang ya menempatkan diri kita. Kenapa demikian? Karena sudah bersih, jangan dikotori. Maka membersihkan diri yang paling diperintah oleh Allah itu memelihara supaya tidak kotor. Itu ya. Sebab garansi sholat itu apa? Wala dzikrullahi akbar. Ingatnya Allah, jadi kendali Allah kepada kamu itu akbar, jauh lebih besar dibanding ingatmu kepada Allah. Jadi mengingat fungsi sholat ini terus. Jadi aqimus sholat itu tegakkan fungsionalnya. Berarti lebih banyak di luar waktu sholat. Nah, itu sudah kita bahas sebenarnya. Nah, sekarang hikmah yang ke-9 ini. Di dalam hikmah yang ke-9 ini, Ibnu Athaillah mengajak kita untuk memahami jenis-jenis ya amalan. Makna amalan di sini kegiatan yang distandati oleh standar kepatuhan. Yang disebut aslama yuslimu, Islam itu menyerah saya, patuh saya. Apa yang dipatuhi? Standar syariat. Jadi bukan sekedar tujuan ridho Allah, tapi Allah itu menurunkan standar yang diridhoi, yang disebut standar hukum atau kehendak hukum. Lu gimana kita tahu Allah berkehendak? Allah menurunkan standar cegah. Ya, hukumnya larangan. Supaya apa? Kita tidak dilarang oleh nafsu. Nah, di sini ada jenis-jenis. Tidak saja standar lahir, namun ada standar batin pelaku ibadah. Syarat rukun sholat itu ya, tapi pelaku sholat juga harus dibenahi. Ibaratnya bangun rumah, kejujuran tukang itu harus dijaga. Ya, seandal apapun, ya, insinyur bangunan, kalau pemborong tukangnya nggak jujur, dikurangi bahan-bahannya itu. Andaikan jadi, ya,
pasti tidak aman. Apalagi gedung bertingkat itu tidak sesuai dengan standar yang ditulis, diteliti insinyur bangunan tadi. Itu ya. Makanya disebut Islam itu bina, ya, bangunan. Itu ya, bangunan. Bunyal Islam. Islam itu dibangun atas 5 hal pokok: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu komponen-komponen Islam. Yang membangun siapa? Rancang bangunnya itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi bagi kita yang melaksanakan membangun, ini harus ditata betul. Karena kita dipercaya untuk membangun. Kan tidak semua orang dipercaya Allah. Mari kita tekankan, saat kita melaksanakan hukum Islam itu kita dipercaya oleh Allah. Jangan sampai kepercayaan Allah itu dicabut. Itu ya. Kan kita tidak tahu itu ya. Ada orang murtad. Buktinya apa? Tujuan Allah, ketundukan standarnya bukan Allah. Siapa? Orang musyrik ya, gitu ya. Mana'buduhum, kami tidak menyembah ya berhala kami. Itu kan patung ya. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi dia membangun jalan pintas. Ini hanya upaya mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Tapi tidak patuh kepada standar Islam. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, sehingga tujuan Allah caranya Islam. Nah, tunduk kepada cara Islam itu namanya muslimun. Itu ya. Orang yang tunduk kepada, patuh kepada standar penyerahan tadi. Ya, di sini Ibnu Athaillah mengajak membicarakan jenis-jenis kegiatan taat. Tanawwa'at ajnasul a'mal. Makna tanawwa'at itu beraneka ragam, beraneka macam. Nau'un itu macam, makna tanawwa'at itu beragam. Ajnasul a'mali, jenis-jenis ketaatan, ya, amal perbuatan, ya. Litanawu'i, berdasarkan atau dikarenakan macamnya waridatil ahwal. Ya, makna warid itu sesuatu yang datang dari Allah. Al ahwal, kondisi-kondisi hambanya. Ya, satu contoh sholat, sholatnya sama, struktur sholatnya sama. Ya, tapi pelaku sholat itu yang menentukan kualitas sholat. Ya, mungkin banyaknya sama, banyak rakaatnya sama, tapi kondisi yang melakukan sholat itu yang membedakan apa? Kekuatan daya sholat itu sendiri. Itu yang dimaksudkan oleh Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Fokus pandang Allah itu bukan pada strukturalnya. Surah itu kan gambar luar. Kalau sholat itu ada takbiratul ihram, takbir intikal, ada iktidal, ada ruku, ada sujud, duduk antara dua sujud. Sama, tidak berkembang itu ya. Tapi kualitas sholat itu beda. Apa yang membedakan? Kualitasnya. Itu ya, kualitasnya yang membedakan. Itu berdasarkan apa? Waridatil ahwal, ya. Pemberian-pemberian dari Allah yang bersifat kondisi hati seseorang. Itu ya. Jumlah rakaat bisa ditiru, tapi kualitas sholat beda itu. Nah, dalam konteks inilah Nabi Ibrahim minta diterima. Orang bisa membangun, ya Allah, bangunan lebih besar dari Ka'bah, bisa kan? Ya, bangunan Ka'bah ya semacam itu kan. Batu yang ditata, ada ukirannya ini.
tidak ada ukirannya kan. Oh, itu supaya indah diukir, supaya memenuhi standar kenyamanan dihitung. Ya, ventilasinya ada ya, jendelanya ada, pintunya ada, talangnya ada, jendelanya nggak ada di sini. Jadi kan nggak sumpek dah, manggon rumah yang nggak ada jendelanya. Kenapa? Itu bukan rumah tinggal jasad itu rumah tinggal batin. Makanya itu arah pemersatu. Bangunan yang paling indah coba dilihat ya, di Vietnam itu ada Candi Kongkot. Bagaimana itu ya? Masya Allah, Candi Kongkot. Ini aja yang dekat dengan kita, Borobudur, Prambanan. Ukirannya gimana itu? Ada pengunjung, ada, tapi daya sedotnya itu bukan ruh itu. Ini dibuktikan kenapa? Kualitas si pembangun itu luar biasa. Itu ya. Ka'bah itu kan sudah ada kan ya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan. Ya. Wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Faman dakhalahu, bukan masuk itu. Siapa yang memasukinya, areal itu. Masa semuanya masuk bangunan Ka'bah sih? Itu paling raja Arab. Kunjungan kenegaraan dikasih, mungkin juri MTQ itu dikasih masuk. Tapi kan sebentar toh. Masa tidur di situ setengah hari minta izin raja, setengah hari tidur enggak kan? 1 jam enggak kan? Tapi disebut waman dakhalahu. Siapa yang menghadiri, memasuki areal itu, karena aminah, jadilah dia aman. Kan jaminan aman ya. Ketika membangun satu bangunan, apa garansinya? Ketika saya menempati aman, teduh, tenang, betah, kan itu kan ya. Masya Allah. Reruntuhan itu berupa bongkahan-bongkahan batu. Sudah dilupakan manusia. Maka Allah mengutus Rasulullah Ibrahim alaihissalam. Untuk apa? Membangun kembali ya fondasi Ka'bah yang sudah terserak-serak itu. Pertanyaannya gini, Nabi Ibrahim itu melihat perbuatannya, apakah yang memerintahkan dia berbuat? Itu ya. Nah, contohnya kita muslim ini dipercaya apa enggak? Jadi muslim ya. Ya. Jadi mukmin lah ya. Walau sya'allahu la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Kalau Allah mau, semua penduduk bumi semuanya jadikan mukmin, menaruh kepercayaan kepada standar Islam yang ketika dijalani tujuannya Allah. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau Muhammad memiliki ambisi kuat untuk memaksa mereka itu supaya jadi mukmin? Enggak. Itu menunjukkan apa? Rasulullah itu ambisi sekali seluruh manusia itu menerima kepercayaan Allah. Itu ya. Baru wa maka li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Tidak seorang pun yang beriman kecuali memenuhi syarat izinnya Allah. Izin ini di mana kita tahu? Hari ini saya muslim. Ketika saya membangun sholat, membangun semua ketaatan, sholat, zakat, puasa, haji, ya, syahadat, sholat, puasa, haji, itu kepercayaan Allah kepada kita. Kesadaran ini yang namanya ahwal, kesadaran batin. Makanya Nabi Ibrahim tidak minta ganti, karena tahu, ya, Allah itu bisa mengalihkan kepercayaan kepada selain dirinya. Tapi kenapa dirinya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu pun melalui ujian-ujian berat. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ingat saat Ibrahim dicoba oleh Tuhannya, pengaturnya, dan cobaan-cobaan ujian itu disempurnakan oleh Ibrahim. Baru
datang itu keputusan. Ini jailuka linnasi imam. Kujadikan hari ini kamu panutan bagi seluruh dunia ini. Itu ya, sampai Rasulullah sendiri itu diperintah, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Supaya kamu hai Muhammad mengikuti jejak perilaku Ibrahim. Apa perilaku Ibrahim? Ketika dipercaya oleh Allah untuk mengerjakan satu perbuatan yang itu bukan dari raja, itu dari pencipta semesta ini. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari saya yakin tidak layak kau terima. Itu ya, tapi saya yakin kau menaruh kepercayaan kepada saya, engkau tidak keliru di dalam menaruh kepercayaan kepada saya. Itu keyakinan Ibrahim itu gitu. Itu ya. Baru apa? Yang nomor 2, SK ini jangan kau cabut ya Allah. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim mengatakan gini, wa min dzurriyyati, lu kalau kau jadikan saya itu anutan, anak cucu saya ya Allah. Jadi subjektivitasnya muncul seperti kita kan. Lalu dijawab, ya, la yanalu ahdzal zalimin, pelaku-pelaku zalim tidak akan mampu meraih SK ini. Coba. Itu kondisi batin Banda. Kalau saya kok percaya jadi panutan, ya jangan saya saja ya Allah, anak cucu saya. Makanya Nabi Ibrahim minta SK-nya ditetapkan. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ya Allah jadikan aku dan Ismail yang membantu saya. Ada orang bangun masjid ditukangi sendiri, beli bahan sendiri, ada ngangkut bahan sendiri, ada itu. Coba selain Nabi Ibrahim. Itu ya. Padahal ini masjid itu ya yang diabadikan dalam Quran menjadi pemersatu Islam, iman, mukmin kepada Allah SWT. Dan ada jaminan aman damai batinnya bagi yang haji. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ya Allah jadikan aku dan Ismail 2 muslim yang kepatuhan saya ini hanya bagi Engkau, bukan apa yang saya dapat, tapi semata-mata perintah Engkau ya Allah. Jadikan saya setia. Karena banyak orang tunduk kepada Allah saat keinginannya dipenuhi. Banyak orang tunduk kepada Allah saat yang tidak diingini terjadi. Itu kan akunya. Muslimaini laka, 2 muslim, 2 orang yang patuh tunduk kepada Engkau, bukan pemberian Engkau, bukan Engkau tidak memberi, bukan itu motivasi saya. Rupanya Nabi Ibrahim ini kan gitu kan. Tapi sampai pada akhwal kondisi ini ujiannya berat. Ini ya. Kemudian wa arina manasikana, perlihatkan cara ibadah kami. Jadi cara ibadah itu diperlihatkan, diperagakan. Sholat diperagakan, sholat diperagakan. Persentase zakat berkembang apa enggak? Tetap. Itu ya. Cara haji berkembang apa enggak? Tetap. Kenapa? Arina, perlihatkan. Tapi dari kata ra'yu itu artinya pikir pesan-pesan itu, jaminannya itu apa haji itu? Wa man dakhalahu kana amina. Salat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Zakat kaila takunu dulatan baina aghniya'i minkum. Supaya kekayaan itu tidak beredar pada kalangan tertentu tok. Itu paham kapitalis itu ya namanya. Masya Allah. Wa arina manasikana. Kemudian apa? Wa tub alaina, terimalah tobat. Jadi ibadahnya muslim itu supaya apa? Sebagai sarana tobat. Bukan yang saya mau saya sholat, supaya yang tidak saya senangi tidak terjadi sholat, walaupun wasta'inu bisabri wassalat. Minta garansi sholat apa ganti sholat? Kan diminta itu loh. Sabar. Orang sabar itu tidak ganti-ganti cara. Seiring keperbiakan gagal berhasil. Itu agama Ibrahim ya. Di antara agama Ibrahim itu apa?
Innila uhibbul afilin, aku tidak menaruh seneng saya kepada selain engkau. Yang selain engkau itu ditandai apa? Muncul tenggelam. Masa kita letakkan tujuan ibadah pada yang muncul tenggelam? Ada tiada, senang tidak senang. Loh, gimana Allah itu sebagai tujuan ibadah? Itu ya. Nah, kemudian yang terakhir saat bangun Ka'bah, karena itu masalah regenerasi kan. Itu ya, membentuk sejarah Islam. Kita ini bukan sejarah bangsa, suku, warna kulit, tapi ini kita sejarah Islam. Kita ini penyempurna 70 umat akhir zaman. Allah tidak membikin lebih dari 70 umat. Antum tutimuna sab'ina ummatau wa antum khairuha. Kamu ini penyempurna 70 umat. Yahudi terpencil dari 70 umat, makanya jadi satu. Nasoro terpencil dari 70 umat jadi 2. Nah, pada waktu turunnya itu periodisasi yang dimaksudkan Nabi itu. Ketika turunnya Al-Quran, sataftariqu ummati ala salatin wa sab'ina firqatan. Apa 73? Apa tiganya itu? Yahudi, Nasoro, dan ideologi materialisme hari ini. Di mana kalkulasi ibadahnya itu apa yang saya dapat dan apa yang saya terhindar dari yang tidak saya sukai. Tapi bahaya dunia ini saja. Itu sesat, itu semacam itu. Sesat dari tujuan. Itu ya. Oh, itu penting. Kenapa? Kita minta setiap sholat tidak ada doa yang paling banyak kecuali doa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan Islam itu. Sejarah Islam minan nabiyyin wasiddiqin syuhada sholihin, jenis para nabi, wasiddiqin para kekasih Allah, wasyuhada orang-orang yang berkorban untuk Islam sampai meninggal di jalan Allah, wassolihin orang-orang yang soleh. Itu ya. Ini jalan yang kita minta. Itu bukan jalan bangsa, ini bukan sejarah bangsa, bukan sejarah warna kulit, bukan sejarah ideologi materialisme hari ini, tapi itu sejarah Islam. Ghairil maghdub, bukan yang dimurkai, yang terpental dari Islam yang 70 itu tadi. Pada masa turunnya Injil, Yahudi tidak mau mengikatkan diri kepada standar Injil. Itu ya. Tapi tetap di dalam keyahudiannya. Padahal Taurat memerintahkan gabung estafet sejarah umat Islam dengan standar Injil. Ketika turun Al-Quran, umat Injil seharusnya menggabungkan diri kepada standar Al-Quran. Wong pengikut Nabi Isa mengatakan itu. Rabbana innana amanna. Ya. Ya Allah, aku iman kepada Engkau. Wattaba'na rasulah, ikutkan aku kepada Rasul ini. Faktubna ma'asyahidin, tetapkan kami ya Allah termasuk orang-orang yang menyaksikan datangnya Muhammad itu loh. Ini tidak mengikutkan, malah bertengger kepada Nasoro. Padahal Nasoro bukan agamanya Nabi Isa. Seperti halnya Injil, seperti halnya Yahudi bukan agamanya Nabi Musa, bukan. Itu ya. Nah, kembali kepada ini, sehingga ini yang mesti kita miliki. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka ini, Mekah ini, itu ya, rasulan minhum, seorang utusan dari kalangan mereka. Yang tugasnya apa? Yaslu alaihim ayatika, yang membacakan, menjelaskan, menerangkan ayat-ayat Engkau. Ya, wa yu'allimuhumul kitab, ada kegiatan taklim. Itu ya. Jadi keilmuan. Apa yang diilmukan? Al-Qur'an ini. Wal hikmata, makna-makna kehidupan. Hikmah. Coba dilarang itu, cari hikmahnya. Kalau belum ketemu, bukan berarti tidak ada hikmahnya. Seperti halnya perintahnya pasti ada hikmahnya. Kalau belum ketemu, bukan berarti tidak ada hikmahnya. Itu ya. Ya,
wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, jauh sebelum turunnya Al-Qur'an, sebelum turunnya nabi akhir zaman ini, mereka di dalam kesesatan yang nyata di dalam memaknai tujuan hidup dan masa depan hidup dan cara hidup. Masa depan kita yang mana? Akhirat, yang di sana sehari 1000 tahun itu. Kan lupa, banyak lupa kan? Sehingga akhiratnya disediai doa. Ya Allah selamatkan aku akhirat, tapi jalan selamatnya tidak pernah dititi jalan, tidak pernah diterangkan, tidak pernah dijalani. Jadi tujuan Allah masa depan akhirat, jalan yang dilewati menuju tujuan itu Islam. Itu ya. Jadi jenis bangunannya sama, tapi yang menentukan kualitas, ya, kekokohan, keamanan bangunan yaitu orang-orang yang dipercaya oleh Allah. Contohnya siapa? Ya Nabi Ibrahim itu, summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahima hanifa. Di dalam Al-Qur'an yang disebut uswah itu cuma 2. Ini ya, yang disebut khalil itu cuma 2. Siapa uswah? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi Ibrahim yang itu. Laqad kana lakum ya uswatun hasanah fi Ibrahim. 2 itu. Dalam satu riwayat disebutkan tadi malam aku mimpi tawaf. Kalau mimpinya Nabi itu bukan mimpi kita ya. Itu mengalami langsung, tunjukkan langsung. Sebab akurasi ketepatan mimpinya Nabi itu wahyu. Kalau kita itu derajatnya masih di bawah jauh. Tadi malam itu saya diperlihatkan tawaf dengan Nabi Ibrahim. Ya tawaf memang. Dan tidak ada wajah yang paling mirip dengan Ibrahim kecuali nabimu ini. Siapa ya? Rasulullah. Posturnya sama, wajahnya sama. Jadi ketika Allah mengatakan inna aulan nas bi Ibrahim alalladzina tabauhu, inna aulan nas bi Ibrahim alalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang lebih patut dekat kepada Ibrahim yaitu orang-orang yang mengikuti. Ya, alladzina tabau wa hadzan nabi, dan nabi ini walladzina amanu, dan orang-orang yang mempercayai nampak tilas perjalanan Islam, cara ibadahnya Ibrahim. Jangan dibelokkan itu. Ya, sebab sekarang ini ada gerakan anak-anak Abraham. Agama ini bebas. Lupa ya itu. Jadi nyantol nama Ibrahim. Mulai dulu mencari cantolan agama kepada Ibrahim itu zaman jahiliyah dulu. Sehingga ada ayatnya kan. Jadi Ibrahim harus korek dalam Ibrahim. Bagaimana pendekatan Nabi Ibrahim dalam membangun ibadah-ibadah Islam. Maka Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan penganut apalagi pencetus Yahudi, ya. Ibrahim bukan penganut apalagi pencetus Nasrani, ya. Bukan pula Ibrahim itu penganut apalagi pencetus agama musyrik, ya. Walakin kana hanifan musliman. Orang-orang yang condong orientasinya Allah, masa depan akhirat, Islam sebagai cara hidup. Nah, kita lanjutkan berikutnya karena ini masih sejenis. Kalau tadi ya pelakunya yang membedakan kualitas, daya, jaminan aman, ibadah-ibadah, pelakunya yang dilihat. Sekarang ini nomor 10 itu ya. Al-a'malu jamak dari amal, semua kegiatan-kegiatan itu maksudnya kegiatan taat. A'malu taat, ya, kegiatan taat kalau disandati Islam. Kalau kegiatan taat standar ketaatannya bukan Islam, itu namanya maksiat. Amalu taat, ada amalul maksiat, ada kegiatan taat, ada kegiatan maksiat. Ini ya. Suratun gambar, struktur. Kalau ada rancang bangun gitu ya. Apa rancang bangun sholat? Jadi kita fikih.
Definisinya macam-macam. Ya, satu tindakan yang dimulai dengan takbiratul ihram, ya, ditutup dengan salam. Itu definisi fuqaha. Ya kita ikuti definisi itu karena strukturalnya memang semacam itu. Ada penjelasan Nabi, itu bukan sholat saja, al-amal itu jamak. Jadi apapun kegiatan-kegiatan taat dengan standar Islam itu suratun, ada gambar qaimah. Qaimah yang tegak, struktur yang tegak, ada rancang bangunnya. Contohnya sholat, ada tegak sholat, ada takbir, ada ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi. Itu kan suwarun qaimah atau suratun qaimah, gambar yang tegak, bisa dipelajari syarat rukunnya. Itu ya. Wa arwahuha, sedangkan ruh itu dari sifat ruhul amal, itu jiwa, garansinya tadi. Jadi itu punya garansi, daya kendali itu. Al-Quran mengatakan itu. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab, ajarkan, bacakan, itu ya, apa yang diwahyukan kepada engkau, yaitu Al-Quran. Kemudian nomor 2 gandengannya apa? Wa aqimis sholat, tegakkan fungsi-fungsi sholat. Itu ya, pembatal sholat di saat sholat, tapi pembatal fungsional sholat itu banyak di luar sholat. Makan haram, bagaimana kamu makan haram? Menghadap Allah itu gimana? Belepotan kotoran. Itu ya, ketika kau Allahu Akbar, tidak sampai suara itu. Kenapa? Tidak bisa menjangkau. Bukan Allah tidak menjangkau semua suara. Suaramu itu tidak layak, maksudnya didengar. Itu ya, kamu sujud, batinmu itu sujud kepada popularitas dunia ini. Itu ya, apa yang kamu sujudi? Itu ya. Jadi itu lebih bid'ah dari bid'ah katanya. Apa itu? Tersungkur untuk tujuan dunia. Kenapa? Orisinilnya ada gitu. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Inilah uhibbul afilin. Aku tidak menaruh tujuan ibadah saya ini yang muncul tenggelam. Makhluk itu muncul tenggelam. Allah tidak tersentuh muncul tenggelam ini. Itu loh, yang maha agung itu tujuan saya. Di sini hadirin rahimakumullah, wa arwahuha, sedang jiwanya seluruh ibadah itu wujudu, adanya sirril ikhlas, rahasia ikhlas fiha, di dalamnya. Dan ini hanya Allah yang mengetahui nanti. Itu ya. Dan fakta ini hanya Allah yang mengetahui. Dan malaikat itu banyak yang kecelik nanti. Kenapa? Dalam catatannya ya a'malul ibadah. Tapi salah orientasi jadi a'malul maksiat. Ini tindakan maksiat ini. Makanya ada nanti amalan, tindakan, ketaatan yang kaliber. Ini ya. Dalam riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari juga meriwayatkan itu. Iya. Inna awwala ma yuqwa yaumal qiyamah rajulun ustusyhida. Di antara awal yang dihisab, dihitung di hari kiamat itu, diputuskan itu orang-orang yang dimatikan syahid. Itu ya. Dan ini mengindikasikan malaikat tidak tahu. Sebab apa? Al-ikhlasu sirrun min asrori. Kemurnian itu rahasia di antara rahasia-rahasia saya itu. Itu ya. Istauda'tu qalban ahbabtuhu min ibadi. Yang kemurnian ini akan aku pasang di dalam hamba-hamba yang saya cintai saja. Makanya tujuan ibadah kita ya meraih cinta itu saja. Jangan senengi. Nek seneng tak lakoni, gak seneng gak tak lakoni. Dulu aku itu bukan dia. Katanya iya, hanya engkau. Aja. Maka ditanya. Sini. Nanti ada Sayyidus Syuhada ya. Sayyidus Syuhada itu siapa? Hamzah. Jadi orang-orang yang meninggal syahid itu nanti dipimpin Sayyidina Hamzah.
Kalau para ulama itu Sayyidina Mu'ad, ulama akhir zaman. Nah, ditanya, "Fama amilta fiha?" Dulu yang kau lakukan di dunia itu apa? Allah itu tanya bukan tidak tahu, ngorek, menegaskan antara apa? Catatan malaikat dengan pengakuan pelakunya, di cross check itu. Itu ya. Qala ya, qatal tufika ya Allah, dulu saya bertempur di jalanmu, hatta ustushitu, sampai aku mendapatkan mati syahid ini. Malaikat, malaikat, coba lihat, bener tak? Iya ya Allah, bener ini mati syahid. Itu ya. Ini kan suarun kok ima kan? Realitanya mati syahid. Itu gambar yang nampak itu. Itu ya. Maka Allah mengatakan, kadzabta. Baru malaikat mengatakan, kamu dusta. Malaikat baru mengatakan kamu dusta. Oh, saya catat mati syahid itu. Itu ya. Baru malaikat mengatakan kadzabta, kamu dusta berarti. Walakinnaka qatalta liqala fulanun syari'un. Dulu kamu bertempur sampai mati syahid, itu ada orientasi supaya kamu disebut itu orang-orang yang pemberani, patriot bangsa. Itu ya, patriot bangsa, supaya dapat tanda jasa. Ya. Pahlawan, malah daftar kok. Jangan pendem-pendem daftar jadi pahlawan hari ini. Ternyata pahlawan, ternyata didaftarkan ini. Itu ya, coba ulama-ulama, pejuang-pejuang Islam itu pernah keluarganya mengajukan jadi pahlawan. Syekh Dahlan itu tidak gitu. Itu ya, coba ya, perjuangannya masih hidup ya. Syekh Dahlan wafat tapi amaliannya hidup. Itu ulama, itu pembimbing. Itu pejuang. Pernah Muhammad Nasir sudah wafat, dikasih gelar pahlawan pada zaman SBY. Padahal NKRI harga mati itu siapa? Muhammad Nasir itu. Dulu Bung Karno itu kan presiden RIS, Republik Indonesia Serikat, bukan presiden NKRI itu. Dengan menang pemilu 55, pemilu yang paling demokratis dalam pengamat internasional. Indonesia itu pernah mengalami pemilu yang paling demokratis. Pemilu pertama 55, Perdana Menteri Muhammad Nasir menggalang ya mosi integral Masumi dari RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak pernah keluarganya mengajukan pahlawan. Itu kan diajukan jauh setelah Buya Muhammad Nasir wafat. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Ini kita punya teladan yang paling dekat semasa dengan kita kan. Itu ya. Nah, kembali kepada ini, dulu sayang. Ternyata kamu bertempur sampai syahid. Itu ya. Oh, sekarang kalau umpamanya pakai senjata itu bolong di depan apa bolong di belakang itu. Oh, ternyata di depan. Oh, benar berarti mati syahid, tidak lari. Ternyata salah niatan katanya. Supaya disebut pemberani. Fakot gila, dan sudah dikatakan, ya itu dapatmu dikatakan orang itu tadi. Itu ya. Nah, nomor 2 pembaca Quran yang mengajarkan Quran, ternyata di cross check tidak semacam itu. Itu ya, fama amil tabiha, dulu yang kamu lakukan itu apa? Qara'tul Quran wa 'allamtul Quran wa 'allamahu. Ya Allah, saya membaca Quran. Itu ya, belajar dan mengajarkan Quran. Benar benar. Catatan malaikat, iya benar. Iya, ngajarkan Quran, ya alim gitu ya. Lalu Allah mengatakan kadzabta, kamu dusta. Walakin qara'tal Qur'an wa ta'allamtal Qur'an wa 'allama al-Qur'an liyaqulu fulanun alim. Tujuanmu hanya supaya disebut alim. Oh, si fulan itu alim. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Ini kan masalah-masalah serius di dalam ajaran kita. Mempelajari struktural ibadah itu iya, tapi tidak kalah penting yang dipelajari adalah batin, kondisi kejiwaan, harapan, rasa takut, itu ya, cinta dan benci bagi pelaku ibadah itu penting untuk dipelajari. Itu ya, sudah ya. Jadi
al a'malu suwarun qaimah wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Semua kegiatan taat itu ada bentuk struktur luarnya, namun wa arwahuha, ruh jiwanya adalah wujudu sirril ikhlas fiha, adanya rahasia ikhlas di dalamnya. Ini contoh sederhana. Bangun masjid, lu ada gawangan ini datang, bantuan gawangan ini, kusen pintu, daun pintu, tidak tahu dari mana ya, tidak tahu. Pokoknya datang, diumumkan butuh, datang. Kurang lebih 10 tahun tidak tahu dari saya. Suatu ketika pertengkaran antara takmir masjid dengan jamaah itu muncul, ini saya yang 10 tahun loh ya. Jadi setan itu ngancam terus ya. Satu hari tidak kena, hitungan minggu tidak kena, bulan tidak kena, tahun dihitung. Masa ternyata apa? 10 tahun karena pertengkaran muncul akunya, ini saya, kalau bukan saya itu loh jelinya setan di dalam kehidupan. Makanya kita ini mohon perlindungan kepada Allah, termasuk kita mengkaji ini dalam rangka apa? Mempelajari bagaimana sih standar fungsional ibadah itu ya, yaitu ternyata apa? Tidak saja struktur ibadah, tapi pelaku ibadah itu juga menentukan kualitas, jaminan, garansi bangunan ibadah yang kita jalani. Saya pikir itu gitu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.